Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi, dan Edukasi. Pada kesempatan ini saya kehadiran tamu dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Ada Bapak Ikadek Dwi Atmaja. Ya, Apa kabar Pak? Sehat. Sehat Pak ya, Alhamdulillah. Pak, ini sudah hadir Pak di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Ya, terima kasih atas undangannya. Terima kasih Pak udah mau hadir. Terus Pak, di sini Pak di channel Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan Grafikma Channel, ini mungkin ada yang bertanya-tanya Pak tentang Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Ya kan, mungkin Bapak bisa memperkenalkan juga Pak, Bapak di bagian apa Pak? Ya, baik. Mungkin untuk sebagai perkenalan, nama saya Ikadek Dwi Atmaja. Kebetulan saat ini saya menjabat selaku Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Oke, jadi Bapak sebagai kasih intelijen ya, di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Pak, di sini Pak tadi Bapak menjelaskan tuh Pak tentang masalah program Kejaksaan Negeri sendiri. Ada penyuluhan hukum ya kan, terus juga tadi ada juga tentang konsultasi ya kan, dan diskusi tentang masalah karya tulis ilmiah dan skripsi. Mungkin bisa dijelaskan Pak pada kawan-kawan semua Pak. Ya, terima kasih Bram. Jadi mungkin Kejaksaan Negeri Lampung Utara saat ini bukan hanya sekedar melaksanakan tusi yang utama selaku jaksa, di mana melakukan penuntutan dan juga eksekusi terhadap perkara pidana maupun pidana umum maupun pidana korupsi atau tipikor khusus. Di lain itu juga ada juga bidang lainnya, seperti halnya saat ini saya selaku Kepala Seksi Intelijen, di mana tugas utamanya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kemudian ada juga di bidang datun, perdata dan tata usaha, yang mana kegiatannya antara lain yaitu melakukan pendampingan terhadap pemerintah ataupun mewakili pemerintah di persidangan ketika memang adanya gugatan dari masyarakat kepada pemerintah. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, selain dari kegiatan penuntutan, saat ini memang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Lampung Utara, juga mengedepankan ataupun membuat inovasi-inovasi program yang sifatnya lebih kepada pelayanan kepada masyarakat. Kalau khususnya ke teman-teman di universitas, yang mana di sini teman-teman mahasiswa sebagai kunci utama dari berjalannya universitas, kami di sini ada program namanya penyuluhan hukum, kemudian ada juga diskusi dan konsultasi penyusunan karya ilmiah ataupun skripsi, yang sebenarnya ini juga secara umum mungkin menjadi kendala untuk teman-teman mahasiswa khususnya Fakultas Hukum dalam penyusunan karya ilmiah, di mana ada data dan juga kemudian kira-kira kendala apa yang layak untuk dilakukan penelitian. Nah, untuk kegiatan penyuluhan hukum saat ini kami lebih memilih ke fakultas di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini dengan tujuan apa yang kami sampaikan nantinya ke teman-teman mahasiswa ini bisa kemudian disebarluaskan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bumi, Lampung Utara, di mana nanti dalam prakteknya teman-teman mahasiswa ada kegiatan yang namanya kuliah kerja nyata dan lain sebagainya, sehingga apa yang kami sampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini nantinya bisa disebarluaskan langsung kepada masyarakat, seperti itu. Oke, Pak Kadek, tadi saya senang sekali Pak Kadek ya kan, bahwa dari Kejaksaan sendiri ini sudah membuka ruang seperti itu untuk para mahasiswa-mahasiswi. Ini kalau mau ibaratnya konsultasi, berdiskusi dipersilakan. Karena dulu kalau misalkan mahasiswa-mahasiswi ingin ke APH khususnya Kejaksaan harus buat surat dulu ya kan, penelitian di sana. Tapi sekarang memang dari Kejaksaan welcome seperti itu, malah untuk diskusi, untuk menanyakan ya kan bagaimana proses penegakan hukum, substansinya dan lain-lain, itu memang welcome kita Pak Kadek ya. Terus Pak Kadek, lanjut lagi Pak Kadek. Tadi Pak Kadek sudah menjelaskan tentang penyuluhan hukum di sini terkait tentang narkotika. Narkotika. Apalagi Lampung Utara Pak Kadek, kalau berdasarkan Instagram Satres Narkoba, ini grafiknya tinggi Pak Kadek.
seperti itu. Lampung Utara memang masuk zona seperti itu ya kan, yang memang harus diperhatikan. Nah, Pak Kadek, mungkin Pak Kadek bisa memberikan informasi tentang hukum Pak Kadek tentang masalah narkotika sendiri Pak Kadek, mungkin sekilas seperti itu Pak Kadek, agar Lampung Utara ini tadi tingkat penyalahgunanya, tingkat narkotika yang ada di Lampung Utara ini bisa berkurang sampai hilang seperti itu Pak Kadek. Ya, terima kasih. Jadi memang benar permasalahan narkotika saat ini semakin hari intensitasnya semakin tinggi. Ya. Ini semakin meresahkan di mana narkotika ini masuk ke seluruh elemen yang ada di masyarakat. Tidak sedikit juga dari pengalaman kami bahkan ke lapisan mahasiswa sampai dengan pejabat birokrasi tertentu. Ya. Banyak contoh-contohnya yang memang sudah dihadirkan di depan kita. Nah, fenomena seperti ini menjadi pertanyaan bagi kita juga, di mana untuk penjatuhan hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika ini bisa dikatakan sudah berat. Ya. Tapi justru ini juga tidak memberikan dampak positif. Seharusnya ketika memang seseorang ataupun banyak pelaku yang dihukum berat, ini seharusnya berkorelasi dengan penurunan angka kejahatan tentang narkotika. Tapi justru makin hari makin meningkat. Tentu mungkin harus ada pendekatan secara berbeda kepada masyarakat, bagaimana kita melakukan pencegahan ataupun pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kalau sebenarnya kembali lagi ke undang-undang yang berlaku, di mana Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, di sana sudah memberikan ruang yang jelas. Ada sisi humanis dan sisi tegas dan keras, di mana sisi humanis ini diterapkan kepada penyalahguna. Di samping itu ada ancaman pidana yang tegas dan keras, ini diterapkan kepada pengedar narkotika. Nah, di sisi humanis terhadap pecandu narkotika bisa kita lihat dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang Narkotika, di mana pecandu narkotika itu wajib untuk direhabilitasi. Hanya saja mungkin masyarakat belum mendapatkan informasi yang cukup bagaimana kemudian agar pecandu ataupun katakanlah ada keluarga kita, kerabat terdekat, teman dan sebagainya yang di sini merupakan pecandu agar mendapatkan fasilitas tersebut, setidaknya mendapatkan perlindungan hukum, agar jangan sampai kemudian ketika ini menjadi permasalahan hukum karena sudah menjadi masuk dalam ranah pidana, tentu akan berakhir di persidangan. Nah, kalau kita bicara masalah pasal 54 tentang rehabilitasi, ini wajib diberikan kepada pecandu narkotika. Sebenarnya untuk pecandu itu cukup melaporkan diri kepada pihak berwajib. Di sini bisa diartikan pihak berwenang antara lain kepolisian, BNN, rumah sakit, kemudian ataupun RSKO. Di sana cukup melaporkan diri bahwasanya yang bersangkutan sebagai pecandu dan ada keinginan untuk sembuh melalui pengobatan. Nah, cukup melaporkan diri, nanti akan ada proses-proses dari pihak medis yang kemudian itu juga disertai dengan surat keterangan yang bersangkutan adalah pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi. Nah, mungkin hal-hal yang seperti inilah perlu kita lebih suarakan kepada masyarakat luas agar pecandu-pecandu narkotika ini dapat secara aktif melaporkan diri kepada yang saya sampaikan sebagaimana tadi. Nah, ini karena mungkin informasi ini belum sampai kepada masyarakat bahwasannya ada perlindungan hukum terhadap pecandu, sehingga pecandu-pecandu ini tidak ada langkah untuk menjalan ke sana. Akhirnya apa? Dalam dia menggunakan narkotika, dalam dia mendapatkan narkotika, akhirnya tertangkap oleh aparat penegak hukum, baik itu dari kepolisian maupun dari BNN, yang akhirnya bermuara pada pemidanaan seperti itu. Siapa Kadek? Jadi kalau misalkan ada keluarga korban, ya kan, kakak, adik atau saudara, maka tadi wajib untuk melaporkan keluarganya tadi. Iya, ya kan? Jangan ragu, jangan takut melaporkan diri. Malah mendapatkan perlindungan hukum seperti itu sampai rehabilitasi. Tapi tadi kalau misalkan diam-diam saja, ya kan, tidak mengetahui, maka tadi
penegakan hukum, pemidanaan inilah nantinya Ya, bermuara jadi di situ. sampai tidak ada keinginan dari Iya. diri sendiri untuk berobat ya. Iya. Karena apa? Yang namanya peredaran gelap narkotika, kita bicara dari sisi penyedia, bandar, tentu ini kan pangsa pasar Betul. pecandu-pecandu tersebut. Kalau seandainya tidak ada keinginan dari pecandu ini untuk sembuh, ini akan menjadi beban yang berat pemerintah, apalagi aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkotika. Seperti itu. Oke, kawan-kawan, tadi kita sudah mendengarkan informasi yang diberikan oleh Pak Kadek Dwi Atmaja ya Pak. Dwi Ari Atmaja. Dwi Ari Atmaja selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Pak, terakhir Pak di segmen kita ini Pak, mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan atau harapannya Pak untuk Lampung Utara Pak? Ya, harapan khususnya untuk Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, saya harapkan kelak mahasiswa-mahasiswa di sini menjadi generasi penerus dari negara, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, bisa mengedukasi warga sekitar, masyarakat luas agar menjauhkan diri dari narkoba, kemudian bagaimana menyikapi dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Tentunya itu mungkin dari sisi hukum yang lain tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini juga saya sampaikan bahwasannya ada bidang kami di bidang Pitsus, khusus penanganan tindak pidana korupsi. Saat ini juga ada beberapa tindak pidana korupsi yang tengah kami lakukan penyidikan dan juga penuntutan. Di sisi lain, kalaupun dari warga, khususnya warga masyarakat Kota Bumi ataupun Lampung Utara yang mengetahui adanya penyimpangan penggunaan anggaran daerah, mohon untuk disampaikan kepada kami untuk kami sikapi. Di sisi lain juga kami juga ada bidang datun, di mana bidang datun ini juga berperan aktif dalam melakukan pendampingan kepada pemerintah agar pengelolaan anggaran daerah ini menjadi tepat sasaran, tidak adanya penyimpangan. Tentu dengan tangan terbuka kami juga akan dengan senang hati menyambut hal tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Kadek, sudah sangat komprehensif ya kan, terima kasih informasinya. Terima kasih juga sudah mau hadir di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Oke kawan-kawan, mungkin ini saja obrolan kita di channel FHS dan Bram Figma. Saya akhiri, salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.